Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safra Regina Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM B211220102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah tentang peradaban Islam di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari peradaban Islam. Definisi peradaban menurut KBBI edisi 5, peradaban merupakan kemajuan lahir batin dari segi kecerdasan maupun kebudayaan. Peradaban juga menyangkut tentang sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Kebudayaan juga mencakup peradaban, tapi tidak sebaliknya, karena peradaban berarti kebudayaan maju berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, definisi Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran agama Islam ini terdapat dalam kitab suci, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah untuk seluruh manusia. Jadi dasar dari peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama bentuk idealnya, dan dasar kebudayaan Islam adalah agama Islam. Jadi, agama Islam melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan. Berikutnya, membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejak dahulu, penduduk Kepulauan Indonesia telah mengenal bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam bidang ini terdapat jalur-jalur antara Indonesia dengan negara Asia lainnya. Hal yang menarik perhatian pedagang negara lain untuk datang ke Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah ruah. Selain itu, para pedagang asing yang berasal dari Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa mulai bermukim di Indonesia dengan toleransi yang tinggi walaupun adanya perbedaan suku bangsa. Mereka mendapatkan sambutan yang baik dari bangsa Indonesia dan diberi peranan penting dalam kehidupan berekonomi. Nah, hal itu memunculkan adanya teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat, India. Teori ini didasarkan pada adanya persamaan bentuk dalam penemuan batu nisan Raja Malik Al-Saleh dan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur yang diduga memiliki kesamaan dari Gujarat, India. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan beberapa tokoh lain. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab langsung ke Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada berita dari Tiongkok yang menyatakan bahwa sebelum abad 10 Masehi telah ada penduduk muslim di Sumatera. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari Persia. Sekarang berkawasan Iran, Irak. Hal ini didasarkan pada adanya asimilasi ajaran Sufi yang dipengaruhi oleh Persia dan asimilasi budaya yang banyak diadaptasi dari tradisi keagamaan yang dilakukan di Persia. Nah, yang terakhir ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumana Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini didasarkan dari sumber luar negeri dan sumber lokal. Selanjutnya yaitu membahas tentang peradaban Islam di Indonesia saat ini. Dalam mengupayakan kemajuan Islam di Indonesia, pastinya telah dilakukan berbagai rangkaian proses peristiwa penyebarannya. Proses penyebaran Islam di Indonesia antara lain melalui jalur perdagangan, perkawinan, birokrasi, pembelajaran, tasawuf, dan seni. Dengan adanya jalur-jalur tersebut, peradaban Islam di Indonesia semakin maju sampai sekarang di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, bidang politik, dan gerakan masyarakat, serta bidang seni dan bidang adat istiadat. Nah, yang pertama yaitu bidang pendidikan.
Dalam peradaban Islam di Indonesia, pesantren berperan penting dalam membentuk habitat sosial masyarakat Muslim Indonesia. Nilai-nilai pesantren seperti kerendahan hati, tradisi keilmuan, tetapi juga perwalian budaya dan nasionalisme menjadi ciri perilaku masyarakat yang diwariskan hingga saat ini, yang merupakan musik penting dan turut menciptakan tradisi keagamaan yang toleran. Pesantren di Indonesia juga berkembang dengan produktif dimulai dari perkotaan bahkan daerah pedesaan. Nah, pentingnya ini karena didasari oleh adanya hadis yang tentang menuntut ilmu, yaitu tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Selanjutnya di bidang ekonomi. Pada bidang ini, peradaban di bidang ekonomi juga tidak ketinggalan. Di daerah pesisir banyak didatangi oleh para saudagar Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menganut konsep jual beli dalam Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat dan lainnya. Seperti bantuan, yaitu mengakibatkan ekonomi Islam jadi tumbuh. Pentingnya pertumbuhan ekonomi ini didasarkan oleh ajaran yang terang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 198 tentang perekonomian, yaitu yang berbunyi laisa alaikum junahun ang tabtagu fadlam mirabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, peradaban konkret di bidang ekonomi Islam dapat diidentifikasikan dalam beberapa sistem ekonomi berbasis Islam. Semakin banyak institusi Islam yang menghidupi Islam sangat cocok untuk kasus seperti bencana alam, fakir miskin, maupun yatim piatu. Terus ada bidang politik dan gerakan masyarakat Islam, yaitu adanya ormas-ormas keislaman juga turut ambil bagian dalam sistem demokrasi di Indonesia lewat pemilu, sampai mengantarkan Abdurrahman Wahid jadi presiden keempat RI lewat PKB. Tetapi partai yang bisa mencapai suara paling banyak tidak hanya PKB, tidak hanya PKB saja, tapi sebagian semacam PPP, PKS, serta PAN. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kebangkitan Islam terus tumbuh, membentuk organisasi kemasyarakatan, dan terus berkembang membentuk organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam di Bogor dan Solo, afiliasi ulama di Majalengka, Jawa Barat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di bidang seni. Bangunan tidak hanya di ibu kota negeri, museum-museum didirikan nyaris di tempat kerajaan-kerajaan Islam tempo dahulu semacam di Banten, Cirebon, Demak, serta lain-lainnya. Bangunan masjid juga menyebar di segala daerah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Masjid Raya Aceh, Kesultanan Medan, Demak, Cirebon, Banten, serta lain-lain masih kuat berdiri. Terlebih sehabis mereka, bangsa Indonesia sukses membangun masjid terbanyak di Asia Tenggara. Misalnya di kota Tangerang didirikan Masjid Megah yang bergaya arsitek Masjid Istanbul Turki. Kemudian ada Masjid Kubah Emas di Depok yang arsiteknya bergaya Timur Tengah, perpaduan antara Masjid Nabawi Madinah serta Masjid Al-Haram. Selanjutnya yang terakhir yaitu peradaban Islam di Indonesia tentang melalui budaya adat istiadat. Bahasa Indonesia selaku bahasa persatuan sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Bahasa Arab telah banyak menyatu dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya kata harus, fardu, lahir, batin, musyawarah, pesan, berita, koran, jual, sofa, serta masker. Dalam perihal nama pula banyak dipakai nama-nama yang berciri Islam atau Arab. Kurtinan yang banyak tumbuh dari budaya Islam bisa berbentuk perkataan Islam, kegiatan tahlilan, syukuran, yasinan, serta yang lainnya. Nah, segitu penjelasan tentang peradaban Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.